Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pada pertemuan yang kedua kemarin, kita telah menyampaikan manfaat dan bahaya dari media sosial. Kemudian di akhir pertemuan itu kita menyampaikan kalau memang bisa menghindar alias tidak bermedsos, maka itu yang lebih aman. Kalau memang bisa lepas dari medsos, itu yang lebih aman untuk kebaikan kita bersama. Hari ini kita akan mulai membahas prinsip-prinsip andaikan kita terpaksa bermedsos. Kalau tuntutan pekerjaan kita misal mengharuskan kita untuk punya medsos, maka kita harus menjadi orang yang punya prinsip, bukan orang yang masuk ke belantara medsos tanpa bekal apa-apa. Ini berbahaya. Kalau boleh saya umpamakan, media sosial ini bagaikan hutan belantara yang mungkin di dalamnya kita akan ketemu dengan hewan-hewan buas, kita akan ketemu dengan hewan-hewan berbisa. Kalau kita tidak punya modal, maka berbahaya. Hari ini kita akan bahas prinsip yang pertama ketika kita masuk ke dunia medsos. Prinsip yang pertama adalah prinsip niat dalam bermedsos. Prinsip niat dalam bermedsos. Ada sebagian orang tidak menyangka bahwa medsos, bermain medsos pun juga perlu niat. Sangkaan itu adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa orang tersebut kurang memahami tuntunan agama. Rasulullah SAW dalam hadis yang sering kita dengar, hadis riwayat Bukhari, beliau SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Setiap aktivitas itu tergantung apa? Niatnya. Ya. Jadi aktivitas kita akan menghasilkan pahala atau justru sebaliknya menghasilkan dosa. Salah satu faktor yang menentukan adalah niat. Ketika niatnya ikhlas, maka akan berpeluang menghasilkan pahala. Ketika niatnya buruk, maka akan menghasilkan dosa. Ketika kita masuk medsos, ketika kita buka WhatsApp atau Facebook atau Twitter atau Instagram atau sekedar buka mesin pencari, Google kah atau yang lainnya, maka yang perlu kita hadirkan adalah niat. Niat mencari kebaikan. Niat mencari kebaikan. Misal, kenapa kita buka WhatsApp misalnya? Niat untuk mencari informasi tentang pengajian misalnya. Karena kita bergabung di grup yang memang rutin untuk men-share info tentang pengajian, maka kita membuka untuk mencari info tersebut. Siapa tahu ada jadwal kajian yang bisa kita hadiri.
Itu contoh niat yang baik. Niat baik yang lainnya misalnya, kita pengen silaturahim. Karena salah satu grup, mungkin grup keluarga. Kita punya keluarga besar, Pak D, Bude, Pak D, saudara ipar, saudara sepupu dan seterusnya, mereka berkumpul di situ. Kita pengen tahu kabar tentang saudara kita, apakah ada yang sakit sehingga bisa kita besuk, ataukah ada yang meninggal sehingga kita bisa bertakziah, atau ada keluarga kita yang membutuhkan bantuan sehingga kita bisa bantu. Niat yang baik. Oke, kalau kita masuk ke Google misalnya Ustaz, niatnya apa? Misal contoh, kita menghadapi sebuah permasalahan agama, menghadapi sebuah permasalahan agama yang kita belum tahu jawabannya. Di internet sekarang banyak website yang menyajikan fatwa yang disampaikan oleh para ulama, oleh para ustadz terkait dengan masalah-masalah agama. Kita tinggal masukkan keywordnya saja. Hukum puasa Sya'ban misalnya. Hukum puasa Sya'ban. Nanti akan keluar hukumnya apa. Kalau sudah pertengahan Sya'ban ke belakang, boleh atau tidak. Masukkan di situ. Tapi tentunya mesin pencari yang ada saat ini itu mereka kurang selektif dalam menampilkan link-link yang layak untuk dibuka. Ya. Mesin pencari ada dari YouFit, ada mesin pencari ya? Ada, namanya apa? Apa namanya? YouFit.com, bisa lewat situ. Ya, misalnya kita pengen cari jawaban tentang masalah agama dan kita khawatir salah masuk ke web yang kurang baik karena menyampaikan fatwa kurang didasari dalil, dan itu banyak di internet, maka kita bisa masuk mesin pencari yang sudah membantu kita untuk diseleksi. Contoh tadi misalnya youfit.com misalnya. Jadi masuknya mesin pencarinya kita masuk ke youfit.com. Setelah masuk ke situ baru kemudian kita masukkan keyword yang kita butuhkan. Tadi misalnya hukum puasa Sya'ban setelah lewat pertengahan bulan misalnya, masukkan. Ya. Ini tentunya kalau kita masalah agama. Tapi kalau masalah umum, ya tentang pertanian atau tentang perikanan atau tentang hal-hal yang lain, resep masakan, no problem kita masuk lewat Google, tidak masalah. Ya. Tapi kalau masalah-masalah agama kita harus lebih selektif karena di internet semua ada. Di internet semua ada. Fatwa yang benar maupun fatwa yang enggak benar banyak di internet. Kalau kita belum bisa membedakan ini benar atau tidak benar karena keterbatasan ilmu kita, maka mendingan lebih selamanya kita masuk mesin pencari yang sudah memfilter web-web yang memang layak untuk dibuka. Baik. Ini adalah niat yang baik. Ketika kita masuk ke media sosial atau masuk ke internet secara umum, niatnya baik, insya Allah kita dapat pahala. Jadi kita pegang HP tapi dapat pahala. Kalau yang kita cari nggak ketemu, dapat pahala nggak? Kita lagi nyari jawaban dari sebuah pertanyaan nih. Kita sudah googling, nyari, nggak ketemu, dapat pahala nggak? Dapat. Karena kita sudah berniat apa?
melakukan kebaikan. Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau menyampaikan, man hamma bihasanatin, barang siapa yang berniat melakukan kebaikan, kemudian dia nggak jadi, atau dia nggak dapat apa yang dia niatkan tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala lengkap, pahala sempurna. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW menyampaikan, ketika beliau berangkat jihad dalam salah satu peperangan, beliau bersabda, inna bil madinati aqwaman masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Beliau bersabda di hadapan pasukannya yang sudah melakukan perjalanan, kata beliau, wahai sahabatku, sesungguhnya ada manusia-manusia, mereka tinggal di Madinah, nggak berangkat bersama kalian. Ada sekelompok orang tidak bareng bersama kalian dalam pasukan ini, mereka tinggal di Madinah. Tapi setiap kalian berjalan, mereka dapat pahalanya seperti kalian dapat. Setiap kalian melewati lembah, mereka dapat pahalanya seperti kalian dapat pahala tersebut. Wah, para sahabat kan mereka penasaran. Maka mereka berkata, ya Rasulullah, wahum bil Madinah. Wahai Rasul, mereka dapat pahala padahal mereka di Madinah. Gak capek seperti kami, gak letih seperti kami. Mereka juga dapat pahala, wahai Rasul. Kata Nabi SAW, wahum bil Madinah. Iya, mereka di Madinah. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, habasahumul udhr. Mereka tidak berangkat bersama kalian karena mereka punya uzur. Uzur itu apa? Uzur itu ada halangan. Mungkin karena sakit, mungkin karena nggak punya biaya, terlalu tua, mungkin karena dapat tugas dari Nabi untuk jaga di mana? Di Madinah. Intinya mereka itu nggak berangkat bukan karena nggak mau berangkat. Mereka nggak berangkat karena ada halangan. Nah, kita analogikan dengan orang yang sudah masuk cari info kajian. Dia sudah masuk ke internet, dia nyari fatwa. Dia sudah berupaya, tapi ternyata Allah menakdirkan apa yang dia cari tidak dia dapatkan. Maka orang yang seperti ini insya Allah tetap dapat pahala. Apalagi kalau nemu apa yang dia cari. Sudah, ini niat baik. Sebaliknya, kalau ada orang masuk ke media sosial atau masuk ke internet, dari awal niatnya sudah nggak baik. Dari awal dia masuk ke medsos itu niatnya sudah nggak baik. Apa Ustaz contohnya Ustaz? Contoh, pengen adu domba antara satu anggota grup dengan anggota yang lainnya. Dari awal dia masuk ke grup itu memang pengen mengadu domba antara anggota grup itu. Dari awal niatnya sudah seperti itu. Dan dia sudah berupaya bagaimana supaya si A sama si B ini bertengkar. Entah dengan menyebarkan fitnah, entah dengan menyebarkan berita dusta, atau yang macam-macam dia lakukan. Contoh niat buruk, pengen adu domba. Apalagi contoh pengen menyebarkan hal-hal yang buruk. Dia masuk ke sebuah komunitas, dia pengen merusak komunitas tersebut dengan pemikiran-pemikiran dia yang menyimpang. Dia sengaja masuk misalnya ke grup
yang di situ isinya adalah ikhwan-ikhwan atau akhwat-akhwat yang memang mereka sudah pada ngaji, tapi masih awal-awal dia masuk sengaja ke situ untuk menyebarkan syubhat. Untuk menyebarkan syubhat sehingga orang-orang yang baru ngaji itu nanti jadi ragu, kemudian jadi ninggalin ngaji dan seterusnya. Dari awal niatnya itu. Dan dia sudah melakukannya. Atau niatnya masuk ke internet untuk buka web-web yang tidak layak untuk dibuka. Pornografi, porno aksi. Dia sengaja masuk ke situ untuk nyari itu. Masuk ke YouTube untuk nyari video-video yang tidak pantas untuk dilihat. Yang di dalamnya bukaan aurat. Dari awal niatnya seperti itu. Maka orang yang seperti ini berpotensi untuk mendapatkan dosa. Kalau orang yang pertama tadi mendapatkan pahala, orang yang kedua mendapatkan apa? Dosa. Kalau yang dia cari nggak ketemu gimana? Dapat dosa nggak? Yang dia cari nggak ketemu. Dia nyari XXXX. Ternyata begitu dibuka diblokir sama Kementerian apa? Info. Ternyata situs tersebut diblokir sama Kominfo. Akhirnya nggak jadi nonton, nggak bisa nonton. Dapat dosa nggak? Kalau bisa nonton jelas ya. Ini nggak usah kita bahas, ini pasti. Ya karena sudah melakukan dosa ya, melakukan buat maksiat ya dapat dosa. Ini dia masuk ternyata diblokir, akhirnya nggak bisa buka. Atau begitu sudah bisa mau buka ternyata pulsanya habis. Ternyata dia nyari tempat wifi apa? Wifi umum. Nyarinya di masjid lagi. Nauzubillah min dzalik. Ternyata wifi-nya dikasih password. Dia berusaha untuk bobol passwordnya nggak bisa. Akhirnya pindah ke toko modern, retail. Biasanya di depan itu ada apa? Wifi-nya. Ternyata di situ lagi gangguan. Akhirnya nggak bisa nonton video yang dia inginkan untuk ditonton dari awal. Video tidak terpuji, video pornografi. Akhirnya dia gagal untuk nonton. Orang seperti ini dapat dosa? Dapat atau tidak? Hah? Dapat. Dapat. Walaupun dia gagal untuk nonton. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, "Idzal taqa al-muslimani bisayfihima fal qatilu wal maqtulu finnar." Apabila ada dua orang muslim, dua-duanya sama-sama bawa pedang, kemudian kedua-duanya bunuh-bunuhan, maka yang terbunuh dan yang membunuh sama-sama masuk neraka. Yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama masuk neraka. Para sahabat kan heran ya. Kata mereka, "Ya Rasulullah, hadzal qatil, fama balul maqtul?" Wahai Rasul, kalau yang bunuh masuk neraka wajar. Kenapa yang terbunuh masuk neraka? Wis mati mlebu neraka maning, kira-kira begitulah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Yang terbunuh ini ikut masuk neraka seperti yang bunuh, karena yang terbunuh itu juga bernafsu
untuk membunuh, tapi dia kebunuh duluan. Karena apa berarti? Karena niat kotor, niat keji, dan bukan sekedar niat. Niat itu sudah dia wujudkan dalam perbuatan nyata. Apa itu? Loh, sangu golok kudi. Dari rumahnya dia itu sudah ngasah apa? Wis ngasah bendo, udah bawa pedang. Kemudian datang ke tempat itu janjian wani ngendi jam pira. Dia datang di situ dan sudah bacok-bacokan tapi keburu kebacok duluan. Ini berarti sudah berusaha, bukan sekedar terlintas di dalam hati. Coba saya tanya tadi, orang yang berupaya untuk buka website pornografi terus gak jadi, dia sudah berusaha apa belum? Sudah. Serius apa enggak? Serius. Takon kancane kok. Video yang terbaru apa, linknya di mana? Enggak cukup sampai di situ kan, beli pulsa. Ya, ternyata mungkin karena gagal enggak bisa dibuka, karena jaringannya jelek. Habis itu terus pergi ke masjid tadi nyari apa? Wifi gratis, enggak bisa juga, nyari ke toko mati. Itu kan dia sudah berusaha. Bukan sekadar terlintas, enggak. Maka orang-orang yang berniat melakukan hal yang buruk dan dia sudah melakukannya tapi gagal karena terhalang kondisi yang tidak memungkinkan, orang ini tetap mendapatkan dosa walaupun tidak tercapai tujuan buruknya. Ustaz, kan ada hadis yang dalam Bukhari Muslim juga yang berbunyi man hamma bisayyi'atin falam ya'malha lam tuktab. Barang siapa yang berniat melakukan keburukan lalu dia tidak jadi melakukannya, maka tidak ditulis dosa. Priwen jajal gue Ustaz, mau jadi dosa, siki ora dosa, sing bener sing endi Ustaz? Yang bener yang mana? Hadis yang bener yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Dua-duanya bener. Terus gimana Ustaz cara mengkombinasikannya? Kalau hadis yang terakhir tadi, dia nggak jadi untuk melakukan bukan karena nggak punya pulsa, tapi dia nggak jadi karena takut kepada Allah. Kemutan pengajian etika bermedsos. Bisa arep buka gitu kemutan. Astagfirullah. Aku nembe ngaji, nembe bae ngaji. Masa bali nang mobil buka sih kepriwe? Dia langsung ingat astagfirullahaladzim. Nggak jadi. Nggak jadinya itu karena takut kepada Allah. Maling. Wis niat sekang omah. Begitu dia berangkat, sudah mulai nyongkel pintunya. Tahu-tahu yang punya rumah bangun. Terus apa? Teriak, maling! Orang ini gak jadi nyuri. Dosa apa orang? Kenapa dosa? Orang sidak. Bukan karena lillah, tapi karena ketahuan. Beda antara orang yang sudah mau nyuri, begitu dia datang ke rumah itu ternyata yang nyuri itu lagi ngaji. Kemudian ayatnya pas banget. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Surat apa? Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar debu, maka dia akan mendapatkan balasannya
Barang siapa melakukan kejahatan walaupun sebesar debu, maka dia pun akan mendapatkan balasannya. Maling tapi paham ayat ya. Dia tahu ngaji dia. Terus dia ingat, ya Allah, yang akan saya lakukan itu bukan sebesar debu. Kejahatan yang akan saya lakukan bukan sebesar debu. Ini sebesar watu blonos dia. Akhirnya dia nggak jadi karena takut kepada Allah. Sama atau beda dengan orang yang nggak jadi nyuri gara-gara ketahuan? Sama atau beda? Beda. Begitu pula kasus orang yang pengen buka website porno, dia nggak jadi karena takut kepada Allah, ini nggak dosa. Bahkan mungkin mendapatkan pahala atas rasa takut dia kepada Allah. Tapi kalau dia gagal membuka website itu karena nggak punya pulsa, atau karena nggak dapat wifi gratis, atau karena kewenangan nang bojone, bukan karena takut kepada Allah. Begitu bojone lunga buka maning, maka orang yang seperti ini sangat besar kemungkinan mendapatkan dosa. Inilah prinsip yang pertama dalam bermedsos. Prinsip apa tadi? Niat. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan mengkaji prinsip-prinsip yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.